Kalau senjatanya Sun Gokong kan itu kan ya pancingan. Pancingan. Iya, lurus, cuma lurus sih. Ih, tongkat lah. Ya kan tongkat bisa juga buat mancing. Iya sih. Kalau pancingan kan elastis ya. Iya. Sedangkan Elastis kan itu bisa bengkok-bengkok. Bisa jadi kembarannya Sun Gokong juga. hmm, tapi di game yang kita kenal juga bisa ya tongkatnya jadi sembokongnya ya. Iya, iya Oh, bisa. apakah ini sebuah kebetulan? Kayaknya Montot yang terinspirasi Oh, sama Sun Gokong terinspirasi. gitu ya. Terinspirasi. Kayaknya sih. Iya ya, terinspirasi ya. Tapi Montot emang dari Mobile Legends game dari Cina kan? Emang dari Cina? Iya, iya bukan sih? Kayaknya sih ya. Kadang-kadang dari Cina apa Singapura ya? Masih Singapura. Bukan ya? Kayaknya Cina bukan. ya? Apa jangan malah Filipina ya? Kan Filipina banyak keluarin game-game itu. Yang kayak apa? Tapi timbang Filipina mending aku lebih setuju dari Cina sih. Kenapa? Soalnya Cina kan salah satu negara dengan produs game yang banyak dibandingkan dengan Hmm, Filipina. iya 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 benar-benar. Banyak produk game yang Cina luncurin itu yang terkenal kayak PUBG, Mm-mm. terus ini Mobile Legends. Tapi dilihat sejarahnya nih, mulai dari film, game, kalau memang Legend dari Cina ya, Hmm. itu mereka ngeluarinya tuh satu jalur ya, mulai dari apa Sun Gokong itu kan kera, ya maksudnya tentang kera gitu, Sun Gokong. Bukan Ya, tentang kera sih, apa tentang budaya Cina banget gitulah, ya, budaya punya Cina. Terus Mobile Legend juga sama gitu loh, mengangkat budaya-budaya khususnya di Cina kan banyak banyak hero-hero di Mobile Legends dengan nama-nama khas Cina gitu kan. ya. Artinya sebagai kayak apa bisa disimpulin nggak sih, maksudnya sebagai negara gitu mereka tuh fokus buat apa ya, kayak menjunjung tinggi suatu negara, meskipun melalui berbagai bidang tapi tetap ada unsur-unsur kenegaraannya Ya. gitu. Contohnya game. Iya, iya kan, Iya, berarti tetap ada itu ya, maksudnya sisi positifnya gitu ya. pasti sih. Itu namanya apa ya? Sambil meraih keuntungan dari game, mereka Hmm, juga memperkenalkan budaya. ya budaya negaranya gitu ya. Nah, ya secara nggak langsung orang-orang yang memainkan game tersebut hanya kedoktrin lah. Hmm, Oh, Cina seperti ini, padahal aslinya seperti itu. iya. Tapi kalau seandainya gamenya itu dari Filipina, kayaknya bakal aneh deh. Kenapa? Eh, Karena aku pernah nonton itu film dari Filipina tuh. Ya, Nah, filmnya itu ini loh kesannya kayak sangat terbuka gitu, terbuka apanya tuh? secara adegan-adegan apa ya, eh, persensoran lah. Kalau di Indo kan sekarang kalau nggak salah ciuman pun disensor gitu ya. Hmm. Nah, untuk film Filipina sendiri itu mereka ditunjukin bener itu ciuman ciuman. Nah, ini kalau dijadiin game terus maksudnya budaya Filipina gitu, mereka membuat gamenya dimasukin budaya Filipina dan kemungkinan besar yang mainin kan di Indonesia itu anak-anak gitu kan. Nah, takutnya tuh
budaya-budaya hal-hal kayak gitu tuh meracuni pikiran anak-anak. Kayaknya udah terjadi deh. Kok bisa? Ya internet luas lah, kita banyak, kita bisa menemukan banyak itu hasil dari budaya-budaya asing yang masuk ke Indo. Banyak video yang tersebar. Mungkin beranda kamu kurang relate sama topik ini, makanya kamu nggak nemu videonya. Iya. Emang beranda akun apa medsosku normal semua sih, Normal semua. normal. Mulai dari apa sih ya, paling musik. Normalnya cowok. Normalnya cowok. Gak sih, sebenarnya aku punya 2 akun IG. Jadi bikinnya tuh ya awalnya emang buat akun utama gitu, cuma semenjak masuk kuliah aku bikin akun lagi buat pribadi gitu. Nah, yang akun awal aku bikin itu isinya apa sih, hiburan-hiburan, sama kadang kan aku seneng liatin motor tuh, kadang yang FYP tuh tentang motor. Nah, cuman yang akun kedua ini seringnya muncul tuh apa, video cewek-cewek gitu, entah itu yang lagi joget-joget, lagi apa, konten-konten biasa gitu ya, kebanyakan kayak gitu ya FYP-nya di akun kedua ini. Tapi sebelumnya di akun kedua itu kamu nontonnya apa? Motor juga atau Nontonnya apa ya, maksudnya kayak normal aja gitu ya, normal cowok, maksudnya lihat cewek gitu ya, lihat bentar terus scroll lagi, lihat bentar scroll lagi. nggak di like? Nggak di like, males juga sih maksudnya. Nah, cuman lama kelamaan tuh kok malah jadi sering muncul gitu. Tapi aku pernah tuh ngefollow akun-akun ini cowok yang seneng olahraga. Nah, itu banyak banget apa, FYP itu cowok-cowok yang lagi olahraga. Cuman kan ya masa cowok lihat cowok sih gitu kan, takutnya dibilang apa gitu ya. Akhirnya tertambahin tuh hewan, terus pokoknya aku nyarinya tuh hewan gitu karena lucu kan, kucing kalau nggak gorila. Nah, muncul tuh cewek lama-lama. Iya, muncul lama-lama, muncul terus. Punyamu kayak gitu juga nggak? Kalau punya aku sih ada konten cewek yang kayak gitu, cuman kalah sama konten yang lain loh. Ya, mungkin mungkin konten yang aku tonton lebih sering itu bukan konten yang cewek ya. Tapi emang apa sih itu kan katanya algoritma ya. Algoritma dari sistemnya gitu ya. Tapi ya mau gimana lagi ya, maksudnya kita memperbanyak tontonan yang positif, tapi ternyata yang muncul tuh seringnya kayak gitu ya. Apa ya, mungkin apa ya namanya, office Instagram yang disambil tahu apa yang disukai cowok-cowok di negara tertentu gitu. Mungkin sih ya mau gimana lagi ya, mau ditutup akunnya sayang. tapi emang konten kayak gitu andalan gak sih? Andalan cewek-cewek iya ya, biar cepet dapat viewers sama itu follower ya. Iya, aku setuju sih kalau itu, maksudnya setuju statementnya loh. Memang kayaknya cewek-cewek sekarang tuh ngejar banget follower sama dia terkenal gitu ya. Padahal kan harusnya kalau agama agama yang bilang tuh sebaik-baiknya cewek cewek yang pemalu gitu ya. Yang enggak menampakkan dirinya secara apa ya, terbuka gitulah. Ya tahu sendiri lah kayak apa. Iya, yang kan di FYP yang sering muncul di apa ya, digemes-gemesin gitu,
sok-sokan ramah gitu kan, Sosokan gemes. sok-sokan gemes. Padahal emang gemes sih. Ya emang kayaknya semua cewek tuh emang gemes sih, tergantung mata cowoknya. Kadang tuh aku suka bingung cowok yang kayak pilih-pilih gitu, cewek ini cantik, cewek itu enggak, terus cewek ini manis, cewek itu najis gitu kan. Menurutku enggak sih, sama Kenapa? gitu, maksudnya setiap cewek punya khas cantiknya sendiri gitu, nggak bisa disamaratakan. Iya sih. Ya, Ya, berarti tergantung sama orang yang memandang lah ya. ya Cantik itu apa namanya ya? relatif. Ya, cantik kantong itu relatif ya. Itu yang namanya cantik kantong relatif. Enggak sih, cewek pasti cantik menurutku. Iya sih. Enggak ada cewek. Ada cewek kantong. Ya tapi kan parasnya bagus, maksudnya semua semua cewek parasnya bagus. Kenapa bisa gitu? Takdir, Takdir. kayak jawaban simpel takdir ya, tapi Ya kalau jawabannya pakai takdir sih semuanya takdir lah. ya tapi mau gimana lagi, maksudnya menjelaskan logisnya cewek itu nggak bisa logis. Cewek kenapa cantik gitu, kayaknya apa sih, masa faktor faktor apa namanya, hormon. Ken. Hormon dong Nah, kan. eh, Cewek ada hormon yang enggak dipunyai dari cowok, begitu juga sebaliknya. Contohnya testosteron kan yang punya cowok yang lebih banyak, ya ya. ya kan. Yang lebih banyak. Iya loh, Tapi cewek juga punya testosteron kan? ya Punya ada tapi kan dikit dikit. Itu kan yang cowok transgender gitu ya, itu kan sering suntik itu hormon cewek kan. Nggak tahu nama hormonnya sih. Tapi kan semua punya hormon testosteron lebih banyak. Iya. Tapi kenapa yang lebih sering keluar itu cewek? Keluar apa? Ya Keluar, hasil dari testosteron itu keluar jalan-jalan. kan hasil dari testosteron. eh Kamu tahu nggak sih hasil dari testosteron itu apa? Tahu kan? Keju. ya Keju. sebenarnya terlalu sensitif ya Ya, masanya ya, tapi boleh sih tak tanggepin. Tapi jujur terkait hal-hal apa namanya biologis, aku kurang paham sih, maksudnya lebih mendalam gitu. Mungkin karena memang testosteronnya itu dikit gitu, jadi lebih banyak keluar. tuh nggak masuk akal sih. Ya mending nanti kalau kita punya duit nih, Ya, kita ngobrol sama yang ahlinya, dokter Boyke misalnya, kan ahli tuh. kenapa harus pakai itu? Ya udah, kita habis ini nonton kontennya dokter Boyke ada gitu. Yes, ya. Ya, jadi ya daripada terlalu jauh mending kita ganti topik aja deh. Kan hal-hal sensitif gitu. Kan katanya kamu mau ngebangun Oh iya, image cowok mesum. bukan lah. Cowok cowok baik, Itu baik ya. cowok baik. Iya, 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 ya. Tapi gini deh, maksudnya ini kan kita di Indonesia ya. Di Indonesia tuh hal-hal viral tuh gampang banget. Contohnya apa ya? Lord Alul. Tahu nggak Tahu, Lord Alul? Tahu kan? tahu. Itu kan apa, panutan kita banget ya. Lord, namanya juga ada Lord. banyak lord tuh dia. Iya sih, tapi yang paling famous di menurutku Lord Alul sih. Maksudnya senyumannya tuh khas anak-anak Indo banget gitu loh. Kenapa? Harusnya diedit sih sama yang scene video itu loh. Video apa?
nah ini nih senyum apa wajah-wajah Oh, wajah-wajah yang Indonesia wajah-wajah banget. Indonesia banget. Ya, Iya, yang cerdas, cerdas, IQ tinggi. IQ tinggi, Terus apa lagi ya? rezekinya gampang, Gak ada kelaparan. nggak ada kelaparan. Itu karena setauku dia awalnya ini ya kayaknya ada orang ngiseng videoin mbak ya, dia lagi parkir di pinggir jalan, nggak tahu tuh kayaknya di pasar apa ya, di pasar. Kalau menurutku sih dia ngantar ibunya gitu, ngantar ibunya mungkin dia jaga motor di parkiran, di videoin sama orang. Dia ya namanya anak-anak ya, maksudnya ya santai aja gitu kan, di videoin nyengir. Nah nyengirnya itu yang bikin apa ya, orang Indo tuh kayak ih ini anak unik banget sih gitu. Kayaknya famous kan Ya, famous sekarang. Terus denger-denger tuh, nggak denger-denger sih, kemarin aku lihat di IG ada FYP kan, dia tuh jadi ini brand ambassador kalau nggak salah. Pokoknya promoin sebuah produk kecantikan gitu. Iya keren kan. Iya maksudnya dari seorang apa anak-anak yang ngantar ibunya ke pasar sekarang jadi itu brand ambassador. berarti itu efek dari orang yang iseng videoin ya. Iya kan, kalau nggak di videoin nggak bakal kayak sekarang kan. Iya iya sih. Itu herannya warga Indo itu gampang banget ngerekam gitu loh. Itu kan maksudnya ke privasi bukan sih? Ya tapi orang nyatanya dari hal yang nggak sengaja gitu ngerekam jadi membuat seorang Lord Alul itu kayak sekarang gitu. Artinya kan dari hal yang nggak sengaja siapa tahu tuh jadi Jalan rezeki ya. iya jalan rezeki. Iya sih. Aku juga lagi nunggu giliran sih. Iya sama. Lagi nunggu giliran. Iya nunggu giliran. Cuman yang nyebelinnya tuh ini gara-gara efek rekam-rekam. Sekarang orang susah direkamin, lagi kecelakaan gitu bukannya tolongin bawa ke rumah sakit malah direkam. Terus ada apa ramah-ramah dikit direkam. Terus yang viral sekarang itu kan ini, tapi menurutku ini wajib direkam sih, itu loh Apa yang sih? COD itu loh, Shopee COD. Yang apa? Kan harusnya kalau paket COD datang itu harusnya dibayar dulu baru dibuka. Ya, Nah kalau barangnya nggak cocok diproses balikin. Nah ini ada orang paketnya datang diterima belum dibayar udah dibuka dulu. Nah harusnya harusnya kan bayar dulu baru dibuka. Nah udah dibuka ternyata barangnya nggak cocok terus dikembalikan lagi ke kurirnya. Eh, Harusnya kan nggak bisa, prosedurnya kan nggak gitu. Kurir itu cuma nganterin barang terus terima duit udah gitu. Kalaupun paketnya mau dibalikin ya si penerima ini yang ngurus sendiri gitu, bukan ke kurirnya ya. bukan ke kurirnya. Kan meresahkan gitu. Dan yang bikin aku apa ya speechless itu yang nerima ini, yang COD itu yang nerima itu orang-orang kaya gitu loh. Ya maksudnya nggak kaya kaya banget lah tapi lebih kaya dari aku sih pastinya. Dilihat dari itu ya, Dari rekaman. rumahnya rekamannya itu orang punya duit lah, maksudnya paketan 100.000 itu bisa bayar lah ibaratnya gitu. Iya
Menurutmu gimana tuh orang-orang kayak gitu? Ya menurutku ya ini kan lagi perkembangan industri apa ya, 4.0 apa ya, Industri apa 5.0 ya. industri masih 4.0. Industri Kalau sosial udah 5.0. ini kan lagi bicara industri berarti ya Iya. masih 4.0. Hmm. 4.0 nya juga belum lama apa ya, Shopee juga belum lama hadir kan. Iya. Banyak orang yang masih ya awam lah kayak gitulah. Hmm. Terus ya kebanyakan pelaku dari kasus itu kan orang yang lebih tua ya, orang yang ya tentang ibu-ibu sampai ke nenek-nenek gitulah ya. Iya. Mungkin menurutku ya itu kurangnya kepahaman sih, kurangnya kesadaran lah Hmm. bahwa itu sebenarnya bukan hak si kurir, itu bukan kewajiban si kurir. Mereka belum paham soal SOP kurir apa aja gitu. Iya. Aku tahu nggak semua orang itu harus memahami SOP kurir ya, Iya. tapi setidaknya itu mereka baca peraturan yang ada di aplikasi itu, entah Shopee apa Tokopedia lah. Hmm. Harusnya mereka baca dulu, Hmm. minimal tahu lah apa itu namanya COD, Iya. cash on delivery kan, Iya. uang pas delivernya sampai, Iya. bukan uang pas barangnya sampai, bukan uang pas barangnya pas loh, pas barangnya tepat lah. Hmm. Kan pemesanannya juga dilakukan sebelum barangnya sampai loh. Iya. Iya. Jadi mereka udah tahu barang apa yang mereka beli loh. Harusnya mereka udah tahu gitu. Tapi ya mau gimana lagi ya, maksudnya kita masih sejauh ini masih dalam proses negara yang berkembang ya, bukan cuma negaranya tapi masyarakatnya juga. Ya masyarakat juga bagian dari negara sih. Nggak ada Ya, masyarakat, nggak ada negara. tapi kan kita masyarakatnya gimana ya, antara dua, memanfaatkan dan dimanfaatkan. Ya nggak sih, maksudnya menurut penglihatanku loh, memanfaatkannya gimana ya, aku nggak bisa mendefinisikan sih, asal ngomong aja. Memanfaatkan masyarakat. Iya. Oh nemu nih, jadi kayak orang-orang pinternya tuh memanfaatkan orang-orang yang apa ya, dirasa itu bisa dibodohi gitu loh. Gitu. Iya. Nah, Banyak kan. begitu juga sebaliknya, orang yang dirasa bodoh tapi ternyata juga memanfaatkan yang kaya gitu. Memanfaatkan yang pintar, entah itu buat minta perlindungan, minta. Tapi berarti sebenarnya yang benar-benar untung itu ya si pinter, bukan si bodoh. Kenapa tuh? Ya karena si pinter atau si kaya ini mereka emang benar-benar memanfaatkan si miskin. Iya. Dan mereka juga dapat keuntungannya kan. Nah di lain sisi si miskin itu ngerasa, wah saya mau ikut apa iuran aja deh, gaji saya dipotong berapa persen biar saya dapat rumah nantinya. Iya. Nah mereka merasa kalau jika mereka gajinya itu dipotong berapa persen, di kemudian tahun mereka dapat rumah, padahal itu belum tentu, belum ada bukti. Itu. Iya, iya, Jadi iya, mereka iya. itu merasa, si miskin itu merasa diuntungkan lah. Mm. Iya, 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 iya. Sedangkan si kaya atau si pencetusnya itu, Mm. mereka kan udah kaya, udah ya punya aset sana sini lah ya. Iya. Mereka menerapkan nih split peraturan apa. Mm. Nah mereka udah mikir keuntungan apa aja Iya. yang didapatkan oleh si kaya dan si miskin. Tapi keuntungan yang si kaya peroleh itu lebih dari 50 lah, 70% itu udah pasti. Iya. Harusnya. Tapi keuntungan untuk si miskin Mm. itu belum pasti kan.
katanya tapi sih ya. Oh ya, ngomong-ngomong bicara soal kaya dan miskin nih, kan menurut agama itu takdir ya, Iya. takdir yang bisa dirubah lah ya. Berarti kita berkewajiban buat berusaha kalau ingin kaya. Oh iya pasti. Kalau misal nih kita udah berusaha sampai bener-bener apa ya, bisa maksimal lah, tapi tetap miskin aja, gimana ya? Apa Tuhan gak sayang apa gimana? Kan katanya Tuhan itu maha pengasih, Iya. murah hati. Tuhan itu maha melihat siapa yang benar-benar berjuang. Iya. Tapi pasti ada kasus orang yang benar-benar berjuang, Iya. tapi masih tetap miskin. Gimana? Kayaknya sih. Tapi aku tetap ini sih apa juga riset gitu. Gimana risetnya? Jadi berdasarkan beberapa tokoh yang ngomong tuh, maksimalnya kita berusaha tuh bisa dibandingin nggak sama maksimalnya orang yang udah kaya sekarang gitu loh. Kita miskin nih, Ya, bekerja maksimal. ya. Bisa nggak dibandingin maksimalnya itu sama kerja maksimalnya orang yang udah kaya? Ya nggak bisa sih. Nggak bisa kan? Nggak bisa. Nah, itu ada gap di situ. Jadi kita orang yang miskin tuh kayaknya memang kendalanya tuh di ilmu gitu. Orang kaya itu karena kaya, jadi bisa mengendalikan ilmu gitu. Memanfaatkan ilmu. Iya. Contohnya gini, karena orang tua kaya, terus anaknya tuh bisa dilesin, Oh ya. sekolahin di sekolah yang bagus. Artinya kan mindset si anak itu bagus gitu. Sedangkan kita yang miskin nih, orang tua nyekolahin anak tuh udahlah yang penting sekolah, urusan pinter itu udah diserahin ke anak gitu. Kalau mau ngelesin anak mikir-mikir dua kali, maksudnya kita uangnya Uang aja sih ya. iya uangnya aja ya buat makan aja pas-pasan gitu, masa mau ini maksain anak buat les gitu kan. Berarti udah kayak rantai dong. Si kaya tetap kaya, si miskin tetap miskin. Enggak gitu sih, malahan si kaya makin kaya, si miskin makin miskin. Oh, ya tetap rantai lah ya. Ya, ya intinya gitu, rantai. Jadi menurutku tuh kan ini zamannya investasi ya. Orang kaya punya dua investasi. Pertama investasi ilmu, kedua investasi uang Benda. gitu, benda. Nah, kita kalau orang miskin tuh susah, harus milih antara satu atau dua. Anak atau ilmu Enggak, atau iya benda. ilmu atau benda. Kalau investasi ilmu itu kita pastinya bakal berat di bendanya. Maksudnya kayak uangnya tuh harus mati-matian nyari. Korban lah, korban waktu, berkepanjangan. Ya sama sebaliknya, kalau kita investasi benda, contohnya uang gitu. Mungkin buka usaha atau apa, sama-sama prosesnya lama, tapi secara ilmu, ilmu yang formal gitu di sekolah itu kita bakal tersendat gitu. Itu. Jadi memang proses sih. Makanya ada yang namanya istilah generasi sandwich itu memang benar nyata. Terutama bakal kerasa sama ini di keluarga menengah ke bawah. Itu kerasa banget. Misalnya gini, orang tua tuh nyekolahin anak anak pertama
terus si anak pertama kerja kerja buat bantu nyekolahin anak yang kedua kayak gitu. Oh iya. Apalagi Sandwich bertumpuk-tumpuk. iya, apalagi kalau anaknya banyak gitu kan, orang-orang di Jawa lah pasti kan banyak juga, apa maksudnya anaknya banyak. Banyak. Oh iya, orang-orang tua dulu di Jawa masih memiliki mindset banyak anak banyak rezeki ya. Hmm, Kayaknya nggak cuma Jawa deh. seluruh Indonesia gitu. Ya, yang nggak seluruh sih. Tapi di luar Jawa juga pasti ada orang tua yang berpikiran gitu sih. Banyak anak banyak rezeki. Iya sih,